Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itaqillahi summa kunta wa tasbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini jadwal kajian hadis arba'in masih di bulan Rabiul Awal. Kita akan kaji adab kepada Rasul. Poin hadis arba'innya pembahasan hadis yang nomor 2 masih, tapi pada pembahasan beriman kepada Rasul dan Rasul ulul azmi ya, Rasul yang termasuk daripada tingkatan ulul azmi. Bagaimana beriman kepada Rasul? Nabi bersabda, amanu billahi wa kutubihi wa rusulihi. Pada poin beriman kepada Rasul ini Syekh Utsaimin mensyarah hadis arba'in. Beliau menjelaskan bahwa pertama kita harus membedakan antara Nabi dan Rasul. Mana toriknya ini? Apa bedanya antara Nabi dan Rasul? Jawabannya apa? Setiap kata Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu bermakna juga Rasul. Artinya setiap kali ditemukan dalam Al-Quran istilah Nabi di Quran ya, maka itu artinya Rasul. Namun beliau menjelaskan pengertian antara dua istilah ini berbeda ya. Dan definisi yang paling tepat dalam hal ini, Nabi adalah seorang yang diberi wahyu. Nabi seorang yang diberi wahyu berupa syariat, ajaran yang harus disampaikan dan diperintahkan untuk mengamalkannya. Keliru ya, Rasul yang diperintahkan mengajarkan. Tapi kalau Nabi itu tidak mendakwahkannya, hanya untuk dirinya sendiri dan diamalkan sendiri. Itu yang disepakati. Bedanya kalau Nabi untuk dirinya diamalkan sendiri, kalau Rasul dirinya dan juga untuk umat, untuk didakwahkan. Maka seorang nabi ya artinya seorang yang diberi kabar namun tidak diperintahkan untuk berdakwah. Diberikan kabar ya wahyu tapi tidak diperintahkan berdakwah. Seperti siapa? Contohnya Nabi Adam alaihi salam, bapak seluruh manusia ya, bahwa beliau Nabi Adam itu dibebani syariat, tetapi beliau bukanlah Rasul ya. Beliau bukan Rasul. Sebab Rasul yang pertama siapa? Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Bukan Nabi Adam. Nabi Adam adalah nabi saja. Kemudian juga jika seorang bertanya mengapa ia tidak diutus, tidak dijadikan Rasul, maka jawabnya karena manusia ketika itu
Zahid itu paling main bola, ambil. Suruh masuk. Manusia ketika itu adalah umat yang satu pada dasarnya. Umat yang satu. Pada dasarnya umat yang satu, jumlahnya sedikit dan tidak berselisih. Ketika itu dunia belum luas ya, belum luas karena apa? Manusia itu belum banyak, belum menyebar. Ketika itu mereka masih bersatu ya. Sehingga Allah mencukupkan mereka dengan mencontoh dan mengikuti bapak mereka dalam beribadah. Kemudian mereka terjadi perselisihan dan manusia tersebar di mana-mana, maka kemudian Allah baru mengutus Rasul. Jadi karena sedikit, umpamanya Abi Arga itu nabinya gitu kan, diikutin di masjid ini selesai gitu. Iya enggak? Ngelihat Abi Arga rambut baru udah cukup. Nah, setelah manusia banyak menyebar, perlu adanya contoh. Perlu adanya apa? Rasul. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, kana nas ummatan wahidah. Fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasyirina wa mundirin. Manusia itu asli-aslinya satu saja, umat yang satu. Maka setelah ribut, cekcok, berselisih, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Setelah manusia pada berantem, bunuh-bunuhan, dikirim nabi. Yang nabi itu 2 selalu ya. Apa? Basyira wa nadhira. Memberikan kabar gembira. Ternyata posisinya ini yang ahli tafsir. Jadi ahli apa? Enggak. Di depan, didahulukan apa? Basyira. Seringannya begitu. Ayat yang lain. Daripada apa? Nadhiro atau peringatan. Berarti apa itu? Senang diancam apa senang diberi janji-janji surga, janji-janji kenikmatan deh. Jadi ahli tahajud akan punya ini. Apa namanya kalau dari dalam inner beauty, kalau dari luar apa namanya? Istilahnya Birusdi. Pancaran sinar keimananmu, iya kan? Nah, tidak diberikan kepada selain ahli tahajud kan, hanya ahli tahajud yang wajahnya apa? Bercahaya ya. Ini Abi Diki apa Abi Adi yang mau ngawal ya? Tergantung takdir. Takdir badan gloyor oper gitu. Bangun apanya? Kalau bangun lato-lato kan ngeri. Pada ngantuk nih. Kalau nggak ada cuk guyon susah. Kemudian jika seorang bertanya apa gunanya Nabi setelah Adam alaihissalam, apa guna? Kata beliau, jika tidak diperintahkan untuk berdakwah, ngapain gitu? Maka kita katakan bahwa faedahnya untuk mengingatkan manusia akan syariat yang telah mereka lupakan. Tuh. Dan pada saat itu berpalingnya manusia belum sampai pada tahap puncak sehingga mereka belum nemen gitu, belum parah, belum membutuhkan Rasul yang wajib menyampaikan risalah. Hanya cukup dengan Nabi yang mengingatkan mereka akan syariat yang sudah ada. Belum parah gitu. Jadi bagaimana kalau sekarang ini nabinya sudah tidak akan ada lagi? Gitu. Dalam pembahasan sekolah
Berani nggak Abidiki yang IPK-nya 4 sarjana PAI buat sekolah Nabi gitu. Konsepnya pengen kayak Nabi gitu. Pemikiran pendidikannya begitu dan outputnya supaya full berdakwah. Enggak berani ya. Berani apa enggak ini? Kan nabinya enggak ada. Rasul juga enggak ada. Umatnya rusak terus. Bagaimana? Apa tadi? Siapa yang mau mengurusi umat itu? Hah? Santri. Lah ya makanya tadi buat sekolah kan berarti kan dididik ya santri itu kan nanti kan lulus. Jadi apa dia? Warasatul Anbiya itu, penerus para nabi, ya. Biarin kalau share sini yang mau nonton siapa? Ini kan guru semua. Bukan loh. Ya kepada grup pondok ini. Ini. Apa kira-kira ibunya Lutfi ngajar gitu kan di sini? Bukan di grup ini gitu. Kemudian Allah berfirman, ya. Inna anzalna Taurata fima huda wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah. Menyerah diri kepada Allah. Kemudian ayat ini ya menjelaskan faedah dari seorang nabi. Ini adalah penjelasan yang kuat untuk pertanyaan apa faedah seorang nabi tanpa dibebani risalah. Nabi cuma untuk diamalkan dan dilihat-lihat saja sama umatnya, tapi tidak didakwahkan secara khusus. Dan jawabannya seperti yang disebutkan, oleh karena itu terdapat sebuah hadis akan tetapi derajatnya dhaif, ulama'u ummati ka'an biyai bani Israil. Nah, di-share lah. Ulamanya umatku bagaikan para nabi Bani Israel. Makna hadis ini benar, tetapi sanadnya lemah. Kemudian ada kisah Nabi Idris datang setelah Nabi Nuh alaihi salam. Rasul pertama itu siapa? Nabi Nuh. Rasul pertama Nabi Nuh. Dan Rasul terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa Anda akan dapati dalam sebagian kitab tarikh sirah bahwa keberadaan Nabi Idris alaihissalam sebelum Nabi Nuh alaihissalam, dan ada pula yang lainnya seperti Sid disebutkan di sini. Maka pernyataan-pernyataan seperti ini adalah kedustaan dan tidak benar, dibantah oleh Syekh Utsaimin. Maka secara pasti Idris datang setelah Nabi Nuh. Kalau ditemukan sejarah yang dibalik begitu, ini dibantah,
Maka sudah dipastikan ahli sirah yang sahih bahwa Nabi Idris datang setelah Nabi Nuh alaihissalam, dan sebagian ulama mengatakan bahwa Idris termasuk rasul dari kalangan Bani Israel. Karena namanya selalu disebut ketika diceritakan kisah mereka. Tetapi kita harus benar-benar meyakini ya bahwa datangnya bukan sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Dalilnya apa? Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyina mim ba'dihi. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh ya, dan nabi-nabi setelahnya. Surat berikutnya walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim waja'alna fi dzurriyyatihima nubuwata wal kitab, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian. Kemudian Allah mengutus mereka dan mereka adalah puncak para nabi dan menjadikan pada keturunan keduanya kenabian dan kitab. Maka barang siapa yang menyangka bahwa Nabi Idris alaihissalam datang sebelum Nabi Nuh alaihissalam, maka dia telah mendustakan Al-Quran. Ini sekaligus difilter ya kalau ada sejarah orientalis yang merubah-rubah begitu. Dan dia harus bertaubat kepada Allah dari keyakinan yang salah ini. Kemudian berikutnya, ini sekaligus makom ya. Manusia yang paling tinggi itu siapa? Ya ini, Rasul yang ulul azmi ya. Yang paling tinggi. Para Rasul assalatu wassalamu alaihim adalah tingkatan manusia yang paling tinggi yang telah Allah anugerahkan. Kepada mereka apa? Wa may yuti'illaha war rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Nah ini, kita ini bersama siapa nanti? Masuk mana ini? Enggak mungkin nabi. Was-shadiqin. Masuk enggak? Orang-orang yang jujur? Pernah bohong enggak hidup nih? Wasyuhada, enggak lah, syuhada apa? Perang enggak kok. Para mujahid, wassolihin, apa termasuk orang-orang soleh. Ini siapa barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, taat Allah, taat Rasul, kemudian apa? Ma'alladzina an'amallah, mereka akan bersama dengan orang-orang yang an'ama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dari kalangan siapa? Para nabi. Enggak masuk kita siddiqin. Semoga kita orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Syuhada, jelas kita tidak mati syahid, masih hidup, enggak pernah perang. Wassolihin, ini juga semoga harapan termasuk daripada orang-orang yang solih. Alhamdulillah. Jawabannya diri kita masing-masing. Bermujahadah seperti apa? Upayanya kita mengikuti ya ketentuan syariat ini, dan ada penggolongan-penggolongan ini. 4 golongan inilah yang kedudukannya paling tinggi, para nabi yang berarti rasul, mereka yang paling tinggi, yang paling utama. Kemudian Rasul yang paling utama ada 5 tadi. Yang ulul azmi itu ada 5 yang paling utama. Para santri siapa? Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam,
Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa putra Maryam. Surat Al-Ahzab ayat 7. Dan dalam surat Asy-Syura Allah juga berfirman, syara'a lakum minad din. Nah, ini termasuk perintah apa ini Abi Diki? Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Ini din. Sebelum bapakmu mati, dengarkan ini. Dia telah menyariatkan, dianya itu Allah, bagimu tentang agama apa yang telah diwasiatkan. Apa yang diwasiatkan Allah kepada siapa? Nabi Nuh. Dan apa yang telah kami wasiatkan, Allah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim. Ini sekaligus dalil ulul azmi tadi. Dan Allah juga telah mewasiatkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa wasiatnya? Catat baik-baik. An aqimuddin. Maka kalau punya anak boleh itu. Muqimuddin. Jabri, usul nama. Orang yang menegakkan agama. An aqimuddin. Ada Muhammad Muqimuddin. Aqimuddin. Din, enggak tahu bapakmu mati kapan, ya? Tugasmu lanjutkan sekuat-kuatmu an aqimuddin. Hidup menjadi pegawai Allah. Dilarang kamu jadi pegawai negeri itu. Pegawai Allah ya. Ya. Tadi an aqimuddin. Abi Dimas, bagaimana ini? Tegakkan la ilaha illallah an aqimuddin. Syara'a lakum minad din. Abi Harga. Nah, jangan tegakkan lato-lato, tegakkan din. Iya. Surat lain lanjutannya an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Betapa orang gampang sekali bermusuhan kalau sedang sama-sama berdakwah. Bercerai-berai lantaran apa? Sama-sama ingin mencari jamaah. An aqimuddinnya bagaimana ini? An aqimuddin enggak pasti dapat berapa, tatafarraqunya jelas. Berselisihnya jelas. Ini apa wasiat ini? Allah wasiatkan kepada siapa? Para rasul sebelum Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad ini diwasiatkan juga berarti. Kemudian dijelaskan oleh Allah mulai dari Nabi Nuh, ya. Ibrahim, Musa, Isa, ya. Tugas isinya itu loh, tegakkan agama. Bukan sholat 5 waktu saja, syariat. Di keluarga. Ya kalau bisa di politik gitu kan. Pemerintahan Islam. Nah, agak ngeri-ngeri sedap ini Habib Jabri. Iya kan? Kita kan beragama, ini privasi yang dijamin, tapi berpolitik Islam yang betul-betul menerapkan syariat Islam kan belum. Hukum KUHP itu kan bukan hukum Islam.
tapi mayoritasnya umat Islam. Coba. Hukum Belanda. Sementara kalau tidak didukung dengan politik, Islam ini apa? Sangat sulit diterapkan, ya. Dan Rasul yang paling mulia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi telah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Nih kita harus tahu ada kepada Rasul. Aku adalah tuannya, pemuka anak Adam. Nabi kita itu. Nanti kalau masuk surga, yang pertama siapa pemimpinnya? Kalau ceramahnya kiai-kiai itu harus dengan Habib, Zuriat Rasul, ya, namanya putune kira-kira gitu kan. Masa putune nggak diajak gitu? Nah, udah pasti. Nanti kalau guyonannya itu kalau nggak gandul sarungnya Habib ya, atau gandul kiai kan gitu ya, kiainya gandul ke Habib, artinya nyambung ke Habib. Sudah masuk surga. Cilakanya itu kalau sudah hadir mau masuk itu enggak diakui umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini umat siapa ini ya? Enggak jelas. Anta ma'aman ahbabta itu berlaku itu. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Lah yang kamu cintai artis, pemain bola, ya, maka harus kita letakkan cinta kita kepada Rasul ini yang paling tinggi ya. Dan ketika beliau bertemu dengan para rasul, ini Nabi ketemu para rasul ketika apa? Peristiwa Isra. Ya, beliau lah yang menjadi apa? Imam, pemimpin dalam sholat. Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan imamnya sebagai orang-orang yang hanif. Ini Nabi Jepri kalau mau kasih anak keempat tadi Mukimuddin. Ini Hanif. Anak kelima. Ya. Ahmad Hanifiyah. Ya. Kemudian sholat di belakang beliau semuanya para nabi itu, dan telah diketahui bersama bahwa tidak dipersilahkan untuk menjadi imam sholat kecuali orang yang paling utama. Coba. Nabi kita ini berarti yang paling utama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling utama di antara nabi yang ulul azmi. Nabi yang ulul azmi 5 tadi yang paling utama kedudukannya ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, tuntas. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Nama anak ke-6 Bi Jabri. Ibrahim. Ya. Memiliki tingkatan setelah Rasulullah SAW yang Allah berfirman tentangnya, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Jadi kenapa Nabi Ibrahim setelah Nabi Muhammad? Karena Allah sebut dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 125 itu bahwa Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu khalil, kesayangan atau kekasih. Maka kedudukannya setelah Nabi Muhammad yang paling mulia siapa? Nabi Ibrahim. Ini cuma urut-urutan yang ulul azmi tadi ya. Kemudian juga ini yang mengerikan betapa berat ujiannya. Ya. Ujian Allah kepada Nabi Ibrahim apa? Coba masing-masing membuka memori tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi sholatu wassalam.
bahwa beliau itu diuji apa? Dibakar ya? Bardan wa salaman. Api menjadi apa? Dingin. Oh iya. Apa mau dicoba Abi Dimas sebagai ahli debus atau ahli dobos? Nah. Ya, dikisahkan ini yang di sini di Syarah Hadis Arba'in ini kita dapati bahwa Nabi Ibrahim ya, bahwa beliau didatangi oleh anaknya yang sudah remaja. Punya anak siapa? Ujiannya itu Nabi Ismail. Lama nggak punya anak, iya kan? Dikisahkan sampai umur 70-an ya virus dia. Atau berapa itu? Tetap belum punya anak, tapi kan umur Nabi dulu panjang-panjang. Artinya sudah tua kok nggak punya anak gitu. Itu Zakaria apa Ibrahim? Ibrahim juga tua. Akhirnya menikah dengan istri yang berikutnya siapa? Hajar dan Sarah. Yang Hajar ini punya anak apa yang Sarah yang punya anak? Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Kemudian apa? Setelah anak itu remaja, macam siapa remaja ini? Widhi Mas tak? Tuaan enggak? Lutfi misalnya. Remaja apa belum Lutfi ini? Badan gede aja, umur belum. Apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim? Disuruh apa? Menyembelih Nabi Ismail anaknya. Ya. Padahal Nabi Ibrahim sangat menyayangi anaknya itu. Disitulah Allah SWT mengujinya. Ini paling berat. Tidak ada Nabi yang suruh bunuh anaknya kan? Cuman beliau yang suruh mengorbankan menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim sangat menyayangi Ismail. Di saat itulah Allah Ta'ala menguji beliau. Yaitu dengan cara ketika, nah kalau Nabi itu bermimpi, mimpinya wahyu di sini. Ya. Mimpi kemudian disuruh apa? Menyembelih anaknya. Maka Allah tidak memberinya pilihan. Akhirnya Allah hendak mengujinya. Enggak di alternatif enggak ada. Maka Ismail datang dalam keadaan sangat patuh nih. Dengan cerewet terus. Din. Patuh nih. Ismail patuh kepada ayahnya, kepada bapaknya Nabi Ibrahim. Faf'alu ma tu'marun kan? Kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Coba. Wahai ayahku, apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Waduh. Nabi Ismail tunduk kepada perintah Allah, menyuruh orang tuanya mengikuti perintah Allah itu apa. Kemudian apa? Wahai ayahku, sembelih aku, tetapi ia mengatakan lakukan apa yang Jadi dikembalikan. Yang Allah suruh itu apa? Lakukan. Ya tentu kalau Ibrahim ngomong, Ismail ngomong, aku sembelih Pak, gitu kan? Gimana gitu? Terlalu tidak tega bapaknya. Tapi dikembalikan. Allah nyuruh apa? Lakukan itu. Ya. Kenapa? Dalam rangka taat kepada perintah Allah. Lakukanlah apa yang diperintahkan, niscaya engkau satajiduni insyaallahu mina sobirin. Maka kamu akan dapati, wahai ayahku Ismail, sebagai orang-orang termasuk daripada orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar, sobirin. Satajiduni insyaallahu mina sobirin. Nah, di sini minas suburin. Orang yang subur nih yang bikin.
Lutfi ini Suburin. Mas Kumdin Suburin. Orang Gembrot. Guru Gembul. Insya Allah ia tidak memastikan tetapi mengatakan insya Allah, ya, sebagaimana Allah terangkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Insya Allah lazim kita gunakan untuk berjanji, janji-janji palsu, ya. Hadirin rahimakumullah, ujian kita skripsi, ya Allah ujian apa itu? Gak jadi-jadi, ya kan? Ngomong bagus, ngurusin yayasan cuman 45 orang sama gurunya paling 50 banyak-banyaknya. Apalah berat-beratnya itu? Ngurusin pernikahan saudara di kampung seminggu, tanggal 14 pulang. Ngedoa di sana MC, makan-makan, apa susahnya? Iya kan? Kuliah, habis tadi ngapain kurus? Masuk aja terus baik-baik sama dosen, pasti B. Tambah doa dikit, udah B. Ini malah A ini. Bidikin. Pernah nggak masuk multikultural berapa kali itu? Iya, ada datanya. Karena kalau pas ada kan depan penuh kelas. Depan duduknya, pas atau barisan 2, pas nggak ada kosong. Udah kubatin itu berarti ikut gabung-gabung ICA. Wih, beneran. Ya coba kita refleksi ya. Belum ada seberat-berat apalah yang diujikan Nabi. Yang dialami oleh Nabi, ujian yang dialami oleh Nabi. Ya. Wa nadainahu an ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya innaka dzalika nadzil muhsinin. Dan kami panggil dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah, kita takzim, ya, memuliakan Rasul di bulan kelahiran beliau ini. Ternyata tidak mungkin juga kita lupakan atau ya keturunannya, ya, bagaimana moyangnya, ya. Nabi Muhammad adalah keturunan dari jalur Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.